12. Jadi cara saya putar begini. Pengkhotbah pasal yang ke-12, satu ayat saja, ayat yang ke-8. Saya ajak kita semua bangkit berdiri. Kita bacakan kebenaran Tuhan ini secara bersama-sama. Pengkhotbah pasal yang ke-12, ayatnya yang ke-8. Kalau sudah dapat, mari kita membacanya bersama-sama. 2, 3. Kesia-siaan atas kesia-siaan kata pengkhotbah. Segala sesuatu adalah sia-sia. Haleluya, silakan dulu kembali. Nah, hari ini tema kita segala sesuatu adalah sia-sia. Nah, saudara, ini adalah tulisan Salomo, dan makanya kalau kita lihat mengenai apa yang diceritakan, apa yang ditulis oleh Salomo ini, maka dia melihat bahwa semua yang ada di bawah kolong langit ini, dia katakan semuanya sia-sia. Bahkan manusia hidup, makan, minum, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, artinya dia katakan toh mati juga. Sia-sia, sepertinya sia-sia yang sudah dikerjakan, yang diusahakan, semua yang telah dilakukan, artinya semua sia-sia dan memang akhirnya menuju yang namanya kematian juga. Nah, seperti itu. Bahkan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pasti banyak lagi yang kita lihat apa yang ditulis oleh Salomo. Banyak berbicara tentang kesia-siaan yang dia lihat, saudaraku. Makanya di dalam bagian akhir, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dari kitab Pengkhotbah pasal yang dalam kitab Pengkhotbah pasal 12 ini, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, maka di situ Salomo menuliskan sesuatu yang luar biasa. Ayat 13, akhir kata dari segala yang didengar ialah takut akan Elohim dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Karena Elohim akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Nah, jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, di dalam pembacaan ini jelas sekali kalau kita melihat bicara tentang kesia-siaan, semua yang sudah direncanakan, semua yang sudah dikerjakan, semua yang sudah diusahakan, akhirnya sepertinya semuanya menjadi sia-sia. Sepertinya tidak ada gunanya. Asito semua bahkan yang kita cari tidak akan kita bawa ketika kita kembali ke Tuhan, semuanya akan ditinggalkan. Nah, sepertinya itu menjadi sia-sia. Nah, pertanyaannya, kalau itu nantinya menjadi sia-sia, apakah berarti manusia itu tidak harus berusaha lagi? Apakah kita tidak perlu bekerja lagi? Apakah kita tidak perlu berbuat apa-apa di dunia ini? Kalau toh semua yang kita usahakan, semua yang kita kerjakan itu sia-sia. Sama seperti yang dikatakan Salomo. Nah, ini kan jadi suatu pertanyaan. Kalau itu jadi sia-sia, ya berarti kita tidak usah kerjakan semua itu. Kita di rumah saja. Kita kalau toh akhirnya ibadah juga itu sia-sia, kenapa kita harus beribadah? Kalau itu sia-sia. Kalau pekerjaan itu sia-sia, hidup sia-sia. Nah, kalau semua menjadi sia-sia, apa gunanya untuk kita melakukan sesuatu? Nah, makanya di dalam pembacaan tadi, kalau kita baca seterusnya, Salomo katakan bahwa ayat 13 tadi, akhir kata dari segala yang didengar ialah takut akan Tuhan. Nah, sebentar kita akan melihat segala sesuatu memang sia-sia kalau dilihat dari apa yang dikatakan Salomo tadi. Tapi semuanya akan menjadi sia-sia kalau manusia itu, saudara yang kasih dalam Tuhan, memang tidak takut Tuhan. Amin. Kalau dia tidak ingat akan penciptanya. Nah, makanya hal yang pertama yang perlu kita ketahui di sini, semua yang kita kerjakan, semua yang kita usahakan, semua yang kita lakukan, semuanya akan menjadi sia-sia apapun itu. Semua akan jadi sia-sia kalau kita tidak ingat akan pencipta kita. Kalau kita lupa, nah kalau manusia sudah lupa akan penciptanya, berarti manusia itu tidak ada lagi rasa takut akan Tuhan. Makanya Salomo di sini dia menuliskan akhir kata dari semuanya itu adalah takutlah akan Elohim. Takutlah akan Bapa Yahweh. Nah, sekarang kita lihat banyak orang sudah kehilangan takut akan Tuhan. Dan kejahatan di mana-mana, saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Dalam keadaan seperti ini malah kita lihat orang
yang memang sudah di dalam kejahatan malah menggunakan kesempatan ini untuk berbuat jahat. Sama kesaksian Pak Gembala beberapa waktu yang lalu, bahwa ada orang yang memang ternyata dia seorang pencuri. Nah, ketika dia didapati mencuri, akhirnya dia beralasan karena memang istri anaknya di rumah sudah tidak ada makanan. Akhirnya kondisi itu harus memaksa dia untuk melakukan kejahatan. Dia harus mencuri. Tapi ternyata setelah diselidiki, ternyata memang orang itu adalah pencuri. Bukan karena memang di rumah sudah tidak ada makanan, karena memang dia adalah seorang pencuri. Nah, seperti itu. Jadi kita lihat bahwa keadaan yang sekarang ini malah orang-orang yang memang tidak takut Tuhan menggunakan kesempatan itu malah untuk melakukan kejahatan. Nah, seperti itu. Nah, kita, saudara yang kasih dalam Tuhan, beda bagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Justru dalam keadaan seperti ini, yang Tuhan mau dalam hidup kita adalah menjadi orang-orang yang tetap takut akan Tuhan. Ingat pencipta kita. Amin. Siapa pencipta kita? Bapa Yahweh Elohim. Amin. Yahweh Tsebaot, Tuhan yang luar biasa. Amin. Pencipta langit bumi, bahkan segala isinya. Tuhan Ya. semesta alam. Panglima bala tentara sorga. Dia pemilik kehidupan kita. Amin. Dia yang mempunyai kehidupan Yes. saudara dan saya. Yes, Bapak. Nah, dia yang akan memelihara hidup kita. Amin. Makanya betapa penting untuk supaya kita selalu ingat akan pencipta kita. Haleluya. Nah, ciri-ciri orang yang selalu ingat penciptanya, gaya hidupnya dia akan selalu bersyukur kepada Tuhan. Amin. Amin. Setiap hari dia akan selalu ingat Tuhannya. Haleluya. Setiap hari dia akan selalu ingat penciptanya. Amin. Dia akan selalu ingat ada Tuhan yang menjagai Yes. dia. Ada Tuhan yang memelihara dia. Ada Tuhan yang bernama Bapa Yahweh Elohim yang akan menuntun kehidupannya. Amin. Tuhan yang sudah menyelamatkan, yang sudah menolong dan akan tetap melakukannya terus. Kalau dulu kita sudah ditolong Tuhan, saudara, seterusnya kita akan tetap Yes. melihat pertolongan Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Makanya kita harus mengingat pencipta kita. Orang yang selalu ingat penciptanya, ciri-cirinya dia pasti akan selalu menyediakan waktu untuk datang bersyukur kepada Tuhan. Amin. Amin. Dia akan selalu datang memuliakan Bapa Yahweh Elohim. Dia akan selalu datang di hadapan Tuhan dan berterima kasih. Yes. Itu orang yang selalu ingat. Nah, orang yang ingat dengan perbuatan baik kita, pasti dia akan selalu datang. Dia akan datang, Ya. mau selalu menyempatkan diri, mau berterima kasih kepada kita. Nah, seperti itu. Nah, apalagi kita dengan Tuhan kita Haleluya. yang sudah melakukan banyak hal di dalam hidup saudara dan saya. Amin. Apakah kita bisa menghitung semua apa yang Tuhan sudah lakukan bagi kita? Apakah kita bisa menghitung semua pertolongan Tuhan? Kita tidak akan bisa, tidak akan dapat menghitung semuanya itu. Karena terlalu banyak. Amin. Terlalu banyak, terlalu besar, terlalu ajaib Amin. yang Tuhan sudah buat dalam hidup saudara dan saya. Haleluya. Yang Tuhan sudah lakukan di dalam kehidupan kita orang Yes. percaya. Kita tidak dapat menghitungnya. Yes. Kita tidak dapat bahkan membandingkan. Ya. Kita tidak dapat, saudara yang kasih dalam Tuhan, membalas kasih Tuhan. Apapun yang kita lakukan. Tapi dengan kita mau datang selalu mau bersyukur. Karena kita Yes. mengingat pencipta kita. Amin. Itu sesuatu yang sudah menyenangkan hati Haleluya. Tuhan. Amin. Segala sesuatu yang kita lakukan, saya yakin akan ada manfaatnya, akan ada baiknya, kalau kita tetap dalam posisi tetap ingat Tuhan kita. Kalau kita tetap bersyukur, karena memang janji Tuhan, semua yang kau lakukan jeripayamu tidak akan jadi sia-sia. Amin. Tidak akan jadi sia-sia. Asalkan yang pertama ingat Tuhan. Banyak semua yang dikerjakan, yang diusahakan, sirna menjadi sia-sia, tidak mendatangkan berkat. Kenapa? Karena tidak ingat Tuhan, lupa Tuhan. Ya. Tidak sadar bahwa yang melakukan itu adalah Bapa Yahweh. Amin.
Banyak manusia tidak sadar bahwa yang memberkati dia adalah Tuhan, adalah Bapa Yahweh sendiri. Yang memberi dia kesehatan adalah Bapa Yahweh. Yang membuat dia kuat adalah Bapa Yahweh. Yang tetap memagari, melindungi, membentengi adalah Bapa Yahweh. Nah, bukankah yang memagari, membentengi kita sampai hari ini adalah Bapa Yahweh Elohim? Kalau sampai Tuhan mencabut atau menyingkirkan, atau sampai dia tidak melindungi saudara dan saya, saudara, apa yang akan terjadi dengan kehidupan kita? Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, karena itu bersyukur hari ini kita yakin bahwa Tuhan adalah Bapa Yahweh, adalah Tuhan yang luar biasa. Amin. Yang terus memagari, membentengi, yang terus menuntun kita dimanapun kita pergi dan berada. Amin. Yang selalu menyediakan berkat-berkatnya Amin. untuk saudara dan saya. Amin. Apa yang menjadi kebutuhan kita, tentunya bagi orang yang selalu ingat akan dia, itu semua akan menjadi berkat, tidak akan menjadi sia-sia. Amin. Menjadi berkat. Nah, itu yang pertama, ingat selalu pencipta kita. Nah, kalau kita ingat pencipta kita, pasti kita akan selalu datang bersyukur kepada-Nya. Orang yang tidak datang selalu mau bersyukur kepada Tuhan, yang tidak mau datang selalu beribadah kepada Tuhan, adalah orang yang tidak ingat akan penciptanya, atau orang yang lupa dengan penciptanya. Makanya bersyukur kita hari ini. Amin. Kalau kita tetap menyempatkan diri untuk kita bersekutu bersama memuliakan Tuhan, ini bukti karena kita memang tetap mengingat Dia, pencipta kita. Amin. Karena kita menyadari bahwa Dialah yang telah memberkati kita sampai hari ini. Semua yang kita miliki, yang ada dalam kehidupan kita hari ini, itu adalah pemberian. Kita sadar itu adalah pemberian Tuhan. Kita sadar itu adalah bukti kasih Tuhan di dalam hidup saudara dan saya. Kita mungkin memang meraihnya dalam pekerjaan kita, tetapi kalau bukan Tuhan yang menolong kita, kita tidak akan bisa menikmati, mendapatkan semua itu. Amin. Kita bisa saja menjaga kesehatan kita dengan kita makan makanan bergizi, tambahan vitamin, 4 sehat 5 sempurna tentunya kita makan. Secara manusia, jasmani pasti kita sehat tentunya. Tapi sesuatu itu tidak akan bisa terjadi secara luar biasa kalau tidak campur tangan Tuhan. Amin. Makanya kita harus sadari bahwa itu adalah pemberian Tuhan, itu adalah berkat Tuhan, bukan karena kekuatan kita semata-mata. Makanya kita harus tetap ingat pencipta kita. Bukti atau tindakan atau ciri-ciri orang yang ingat akan penciptanya ya seperti ini. Mereka akan tetap bersyukur, bersekutu bersama, memuliakan Tuhan. Amin. Ada banyak orang malah menggunakan kesempatan ini untuk malah jauh dari Tuhan. Itu tidak lagi mau beribadah, menyembah, memuliakan Tuhan. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan. Amin. Nah, karena kita tetap ingat pencipta kita, dengan kita tetap setia beribadah, tentunya yang tetap setia, kita bersyukur memuliakan Tuhan. Nah, yang kedua, agar segala sesuatu itu tidak menjadi sia-sia, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, atau segala sesuatu tidak akan sia-sia kalau kita mengandalkan Bapa Yahweh Elohim. Amin. Sesuatu yang dilakukan dengan kekuatan sendiri, pasti semua akan jadi sia-sia. Sesuatu yang dilakukan dengan kekuatan kita sendiri, dengan kemampuan kita sendiri, tanpa kita mengandalkan Tuhan, semuanya ujung-ujungnya pasti akan hancur. Mungkin kita sudah dibekali, sudah memiliki pengetahuan, kita memiliki keterampilan, kita memiliki banyak hal di dalam diri kita yang membuat kita mampu untuk melakukan hal itu. Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau tidak didasari dengan mengandalkan kekuatan Tuhan, semuanya akan sia-sia. Artinya apa yang dilakukan itu pasti akan hancur. Makanya kalau kita tidak ingin melihat semuanya menjadi sia-sia, yang kedua, saudaraku tetap andalkan Bapa Yahweh. Di dalam kitab Mazmur 127 ayat 1 dan 2, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mungkin nanti satu orang bacakan. Minta tolong Ibu Ria dibacakan. Mazmur pasal yang ke-127 ayat 1 dan 2. Ayat 1 dan 2.
Jikalau bukan Yahweh yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Yahweh yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Haleluya. Sia-sialah membangun rumah kalau bukan Yahweh. Amin. Amin. Jadi dengan kekuatan manusia, orang berusaha tentunya membangun rumah. Tapi kalau bukan Yahweh yang menolong, sia-sia. Ya. Sia-sia semua yang kita kerjakan, diusahakan kalau kita tidak andalkan Bapa Yahweh. Amin. Sia-sialah kita pengawal yang berjaga-jaga mengawali kota kalau bukan Bapa Yahweh. Artinya mungkin memang daerah kita telah dilengkapi dengan keamanan yang luar biasa. Tetapi kalau bukan Bapa Yahweh yang mengawal, yang berjaga-jaga, semuanya jadi sia-sia. Kita Amin. bersyukur memang dalam keadaan seperti ini pemerintah dengan kerja kerasnya sudah berusaha. Tapi jadi tanggung jawab kita sebagai anak-anak Tuhan untuk melibatkan Tuhan di dalamnya. Amin. Untuk supaya kita mengandalkan Tuhan. Untuk supaya bukan hanya kekuatan manusia saja, kita butuh kekuatan Tuhan. Amin. Kalau pekerjaan si jahat, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, manusia tidak akan dapat menghalaunya. Ya. Hanya dengan kekuatan Tuhan saja. Amin. Nah, untuk supaya daerah kita tetap aman, daerah kita tetap dijagai, kita butuh kekuatan Tuhan. Firman Tuhan katakan sia-sia kalau bukan Tuhan. Ya. Makanya sama seperti kesaksian Pak Odi tadi yang sudah kita dengar, ada pesan Tuhan. Di mana kita tinggal, doakan tempat di mana kita tinggal. Amin. Setiap wilayah di mana kita tinggal itu jadi tanggung jawab saudara dan saya. Amin. Itu jadi tanggung jawab saudara dan saya. Jangan kita pikir bahwa dengan dipasang portal saudara penjagaan 1x24 jam itu sudah aman. Tidak, saudaraku yang dikasih dalam Tuhan. Kita butuh pengawalan yang luar biasa, penjagaan yang luar biasa, yang sempurna. Amin. Dan itu hanya di dalam Bapa Yahweh saja. Sia-sia kalau bukan Bapa Yahweh. Mungkin orang yang berjaga tidak takut Tuhan. Mereka belum mengenal Tuhan. Mereka bukan orang yang mengandalkan Tuhan, tetapi kita yang ada di daerah itu. Kalau kita mengandalkan Tuhan, saya yakin Tuhan bekerja. Amin. Amin. Tuhan akan ada. Dia ada untuk mau berjaga. Bukankah dia berkata bahwa dia tidak menjaga Israel, tidak pernah tertidur, tidak pernah terlelap. Amin. Menjagai siang dan malam. Amin. Dan tempat-tempat kediaman orang percaya tetap dijagai, tetap dilindungi, dibentengi. Amin. Daerah-daerah di mana kita berada, kita yakin dan percaya Tuhan pasti jagai. Amin. Tuhan pasti lindungi. Rumah kita Tuhan pasti jagai, Tuhan pasti lindungi. Nah, makanya firman Tuhan berkata, berusahalah untuk kesejahteraan kota di mana kamu aku buat. Kalau kita memang melihat keadaan daerah kita sekarang ini, bahkan khususnya daerah untuk kota Manado, ya sudah menjadi zona merah. Karena memang sudah banyak yang terpapar COVID Corona ini. Sudah zona merah. Nah, untuk kasusnya saja di Sulawesi Utara ini sudah 400-an ya, Pak Gembala? 400. Jadi sudah tidak dibilang lagi sedikit, banyak. Nah, tetapi bukan berarti bahwa kita berhenti untuk berdoa, melibatkan Tuhan, mengandalkan Bapa Yahweh supaya tetap ada perlindungan di daerah kita, di wilayah-wilayah kita. Nah, sekarang lebih diperkecil lagi tentunya untuk di daerah tempat di mana kita tinggal, di lingkungan kita masing-masing. Selain kita memang berdoa untuk kota, untuk daerah kita, provinsi kita, saudara, kita harus tetap berdoa untuk lokasi di mana kita ada. Amin. Amin. Kalau setiap tempat itu ada anak Tuhan yang berdiri, yang berdoa untuk lokasi-lokasi itu, pasti Tuhan akan menjagai. Nah, sekarang jadi tanggung jawab saudara dan saya. Amin. Nah, tidak akan sia-sia. Mungkin kita berpikir, saya sudah dari dulu berdoa. Saya sudah dari dulu berdoa, sepertinya sia-sia.
karena tidak membuahkan hasil. Buktinya di kota kita masih terjadi penambahan terus-menerus. Saya katakan bahwa tidak akan sia-sia selama kita tetap berdoa, doamu tidak sia-sia. Kalau tetap mengandalkan Bapa Yahweh Elohim. Buktinya kita tetap dijaga. Ya, amin. Amin. Buktinya kita tetap dilindungi. Tetap dipelihara oleh Bapa Yahweh Elohim. Daerah-daerah tempat tinggal kita, bahkan khususnya untuk kita jemaat-jemaat Tuhan, di KPI Elkanah, di tempat-tempat kita semua, di rumah-rumah tempat tinggal, daerah-daerah kita, wilayah kita, di lingkungan kita, itu semua saya lihat aman, masih aman. Di mana ada jemaat-jemaat Tuhan, saya yakin yang mengandalkan Bapa Yahweh aman. Kita semua di tempat tinggal kita semua jemaat Tuhan aman semuanya. Nah, ini bukti bahwa orang yang mengandalkan Bapa Yahweh, semua yang mereka kerjakan, usahakan tidak akan jadi sia-sia. Amin. Amin. Tidak akan jadi sia-sia. Jadi jangan katakan doa saya sudah menjadi sia-sia. Sampai hari ini saya lihat daerah tempat tinggal kita semua aman-aman saja. Nah, aman-aman saja. Apakah doamu sia-sia? Tidaklah menjadi sia-sia. Itu artinya doa kita, semua yang kita lakukan dengan mengandalkan Bapa Yahweh tidak menjadi sia-sia. Nah, supaya tidak menjadi sia-sia saudaraku yang kasih dalam Tuhan, maka yang saya catat di sini bagian yang ketiga dalam Amsal pasal yang ke-13 ayat yang keempat. Coba bacakan kembali. Kita Ibu Ria bacakan Amsal pasal yang ke-13 ayat 4. Hati si pemalas penuh keinginan tetapi sia-sia, sedangkan hati orang rajin diberi kelimpahan. Nah, orang malas hanya sampai di keinginan saja. Tapi orang rajin, semua yang dia lakukan tidak sia-sia. Pemalas, sia-sia. Nah, makanya yang ketiga ini jangan malas. Amin. Jangan kita malas. Hari ini Tuhan mau kita terus bangkitkan lagi. Kita jadi semangat lagi di dalam Tuhan. Firman Tuhan katakan, biarlah rohmu menyala-nyala, layanilah Tuhan. Harus tetap semangat dalam hal seperti ini. Jangan malas. Itu yang diincar, yang dicari oleh si jahat. Tapi bagi orang-orang yang semangat, ketakutan tidak ada di dalam hidup mereka. Amin. Bagi orang-orang yang rajin, yang tetap mau setia, jadi rajin lagi dalam ibadah, dalam doa kita. Amin. Maka tidak akan ada sia-sia. Pemalas sampai di keinginan saya mau berdoa, hanya berpikir sebentar saya mau berdoa ini, mau berdoa itu, berdoa ini. Sudah didaftar panjang lebar, akhirnya tidak jadi didoakan. Itu kan namanya pemalas. Amin. Sebentar saya mau beribadah, begini. Akhirnya tidak jadi, itu kan namanya pemalas. Nah, Tuhan mau supaya kita tidak jadi pemalas. Supaya kita bangkitkan lagi kesetiaan kita dengan Tuhan. Kita rajin. Dan orang yang rajin, dia tidak akan mendapatkan kesia-siaan. Orang pemalas tadi firman Tuhan katakan apa? Keinginannya jadi sia-sia. Sia-sia. Nah, itu hal yang ketiga. Saya lanjut saja hal yang keempat, saudara yang kasih dalam Tuhan, agar segala sesuatu tidak sia-sia, maka saudaraku yang kasih dalam Tuhan, segala sesuatu supaya tidak menjadi sia-sia, beribadahlah dengan benar, ibadah yang tentunya yang sesuai dengan kebenaran Tuhan. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena ada orang beribadah tetapi tetap dalam pola hidup duniawi. Beribadah tapi juga memiliki kehidupan yang benar di hadapan Tuhan. Ibadah juga dibarengi dengan gaya hidup yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan. Nah, kalau semuanya bisa jadi sia-sia kalau ibadah itu atau beribadah terus tetapi tetap memiliki pola hidup yang duniawi. Bukankah setan selalu mau berkata, silakan kamu ibadah terus, tidak apa-apa. Yang penting setelah dari ibadah gaya hidupmu seperti orang dunia. Nah, seperti itu. Nah, itu yang banyak terjadi pada orang Kristen pada umumnya. Nah, seperti itu. Tapi kita bukan termasuk dalam kumpulan yang seperti itu. Kita bukan termasuk dalam kumpulan orang-orang yang pada umumnya yang tetap mungkin beribadah, rajin mungkin memang beribadah, tetapi
Gaya hidupnya tetap gaya hidup duniawi. Polanya tetap pola hidup duniawi. Makanya Tuhan mau ibadah dan dalam hidupmu kau tetap harus gaya hidup sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Jangan campurkan hal-hal yang duniawi. Itu namanya setengah-setengah. Setengah-setengah, kakinya di rohani, yang kakinya sebelah di hal yang duniawi. Setengah-setengah. Kita mau ikut mana? Nggak fokus. Jadi ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan. Kalau ada ibadah ya ibadah. Kalau duniawi. Nah seperti itu. Kita harus ambil satu tindakan, ambil satu pilihan, dan kita fokus dengan itu. Amin. Dengan firman Tuhan. Segala sesuatu tidak akan jadi sia-sia. Kalau kita setia ibadah dan pola hidup kita juga sesuai dengan kebenaran Tuhan. Amin. Nah banyak orang berkatakan, saya kan sudah orang percaya, bahkan sudah menjadi penyembah Bapa Yahweh, saya sudah taat beribadah, tetapi kenapa seperti semuanya menjadi sia-sia? Nah lihat kembali hidup kita, koreksi kembali diri kita, bagaimana gaya hidup kita? Apakah memang sudah ada pertobatan yang sungguh? Hidup ini sudah berkenan kepada Tuhan atau tidak? Makanya tadi Pak Gembala khotbahkan juga tentang karakter. Itu sangat penting. Amin. Kesetiaan kita dengan Bapa Yahweh Elohim. Kehidupan rohani kita di dalam Tuhan harus betul-betul sesuai, memang seperti yang dikatakan firman Tuhan. Amin. Miliki karakter Tuhan. Tidak menjamin ibadah dan engkau akan mengalami semua hal-hal yang baik di dalam Tuhan. Kalau ibadahmu ya dibarengi dengan gaya hidup yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, maka ibadahmu juga akan menjadi sia-sia. Ibadah akan menjadi sia-sia. Tapi ibadah yang dibarengi dengan gaya hidup, dengan perilaku yang baik sesuai dengan firman Tuhan, ibadahmu tidak akan jadi sia-sia. Amin. Amin. Kerja kerasmu, apa yang kau lakukan, pasti semua tidak akan jadi sia-sia. Nah yang terakhir, saudara yang kasih dalam Tuhan, firman Tuhan katakan, jerih payahmu tidak akan sia-sia. Artinya kita akan menuai pasti nantinya. Kita akan mendapatkan upah. Tidak akan jadi sia-sia kalau kita tidak menjadi kecewa. Amin. 1 Korintus pasal yang keberapa itu? Saudara yang kasih dalam Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. 1 Korintus 15 ayat yang ke-58. Tidak akan menjadi sia-sia. Asalkan jangan kecewa. Jangan putus asa. Jangan menyerah. Jangan berhenti. Jangan menjadi kecewa. Nah, kalau kita menjadi kecewa, kita tidak akan menuai apa yang sudah kita lakukan, sudah kita tabur sebelumnya. Kita tidak akan menuai hasilnya nanti. Jelas kita tidak akan mendapatkan upahnya. Sia-sia semua yang kita lakukan. Perjalanan iman kita sudah sampai seperti ini. Kita bersyukur sudah dibukakan rahasia kebenaran Tuhan tentang nama Bapa Yahweh yang kudus, tentang perayaan-perayaan. Nah kalau iman kita kandas, kita menjadi kecewa hanya karena sesuatu masalah, nah sia-sia semua apa yang kita telah lakukan saat ini. Semua yang telah kita kerjakan saat ini sia-sia semuanya. Tapi tidak akan menjadi sia-sia kalau kita tetap setia. Kita tidak menjadi kecewa, kita tidak menjadi putus asa. Kita tetap setia dengan Tuhan. Kita akan menikmati upahnya. Jerih payahmu tidak sia-sia. Amin. Ini janji Tuhan bagi kita semua. Jerih payahmu tidak akan menjadi sia-sia. Makanya supaya semuanya tidak jadi sia-sia, seperti yang sudah kita renungkan, sudah dengarkan tadi, saudara yang kasih dalam Tuhan, ingatlah selalu akan pencipta kita. Tetaplah mengandalkan Tuhan. Beribadahlah dan juga miliki pola hidup yang sesuai firman Tuhan, bukan pola hidup duniawi. Itu yang Tuhan mau. Tetap menjadi orang yang rajin, jangan malas. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, maka kita akan melihat semua yang kita kerjakan,
semua yang sudah kita lakukan tidak akan menjadi sia-sia. Semua pengorbananmu, apa yang kau lakukan untuk Tuhan, itu tidak akan menjadi sia-sia. Semua kebaikanmu, Tuhan perhitungkan semua hal itu. Amin. Bapak Yahweh memperhitungkan semuanya. Asalkan mulai hari ini, tetap ingat pencipta kita. Setiap hari kita mengingat pencipta kita, Tuhan yang luar biasa. Ciri-ciri orang yang selalu mengingat Dia, pencipta kita selalu bersyukur, memuliakan Tuhan. Nah, tetap andalkan Bapak Yahweh, jangan andalkan kekuatan kita, supaya kita tidak menjadi kecewa, supaya yang kita lakukan tidak sia-sia. Jangan jadi pemalas. Itu firman Tuhan tadi sudah kita baca. Dan yang keempat tadi saudara yang kasih dalam Tuhan, jelas bahwa setiap beribadah dan juga tentunya dengan pola hidup yang sesuai firman Tuhan. Amin. Bapak Yahweh memberkati kita semua. Kita berdoa mengucap syukur atas firman Tuhan. Bapak Yahweh, terima kasih hari ini Engkau mengajarkan kami akan kebenaran-Mu. Terima kasih buat kebaikan-Mu bagi kami. Terima kasih buat daftar-Mu. Meteraikan, sempurnakan semuanya. Ke dalam hati kami taruh kekuatan kemampuan bagi kami. Kami percaya semua yang kami kerjakan di dalam Tuhan, semuanya tidak akan menjadi sia-sia. Baik semua yang telah kami usahakan, kami kerjakan, semua pelayanan-pelayanan kami, semua kesetiaan kami dengan Tuhan, semua jerih lelah kami di dalam pelayanan tidak akan menjadi sia-sia. Iman kami tidak akan jadi sia-sia, karena kami tahu kami adalah orang-orang yang selalu mau ingat akan pencipta kami. Kami orang-orang yang selalu mengandalkan Bapak Yahweh, orang-orang yang tidak mau terikat dengan kemalasan, orang-orang yang mau rajin setia dengan Tuhan, yang tetap semangat, orang-orang yang tentunya selalu setia beribadah, bahkan memiliki pola hidup yang sesuai dengan kebenaran Tuhan. Terima kasih Bapak Yahweh. Kami bersyukur memuliakan nama-Mu di dalam nama Yesus, dan kami akan menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Urapi kami semua, urapi mempelai-Mu di dalam nama Yesus. Kuasa setan roh jahat coba mau mengganggu, menghalangi penyembahan kami singkirkan semuanya. Biar penyembahan kami diurapi dan penyembahan kami menyatu dengan penyembahan di surga. Terpuji Bapa Yahweh dalam nama Adonai Yesus HaMasiah. Haleluya. Amin. Silakan kami serahkan ke Tuhan. Oke, puji Tuhan. Sebelum kita masuk penyembahan, kita mau kita akan mengikuti perjamuan Tuhan. Sebelumnya kita saling berjabat tangan, saling mengampuni. Tanggal 1 pujian, Tuhan selalu ampun.